Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Masyanti dengan NIM 2403149 dari kelas 2B Program Studi Teknik Komputer. Oke, di sini saya akan menjelaskan latihan dan tugas dari materi trigger. Pertama-tama kita masuk ke latihan terlebih dahulu. Nah, di dalam latihan ini kita itu disuruh untuk membuat database. Nah, di sini saya membuat database toko. Setelah itu, kita disuruh untuk membuat tabel. Itu ada tabel barang sama tabel pembelian. Langsung saja kita masukin perintahnya. Setelah itu, kita insert untuk menambahkan apa saja yang ada di dalam tabel barang sama tabel pembelian. Ini yang akan diinsert sama ini nih. Setelah itu kita cek apakah itu udah muncul atau belum dengan cara select from barang sama select from pembelian. Nih, ini hasilnya udah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, selanjutnya kita menggunakan trigger. Jadi si trigger ini tuh tidak berbeda dengan objek-objek database lainnya nih. Jadi si trigger ini tuh memiliki arti untuk menambah nilai stok dengan nilai 1 setiap kali ada penambahan data baru. Dengan pembuktian dengan cara insert terlebih dahulu di tabel barang. Nih, saya masukin ID barangnya 13, nama barangnya modem, sama stoknya tuh 5. Nah, otomatis nanti si stoknya itu berubah menjadi 6 karena ditambah 1 gitu di perintah triggernya itu. Nah, kita uji coba dengan select from barang. Nah, ini untuk hasilnya ya. Jadi si 5 itu berubah jadi 6 karena si triggernya itu menyuruh ketika menambah nilai stok dengan nilai 1 setiap kali ada penambahan data baru gitu. Selanjutnya kita disuruh untuk memunculkan informasi mengenai data trigger menggunakan show triggers. Nih, aku udah menggunakannya. Selanjutnya kita disuruh untuk mendrop trigger yang sudah dibuat. Nah, kan nama triggernya itu increment stock. Jadi drop trigger increment stock. Udah berhasil nih, kita uji coba lagi dengan cara mengecek show triggers garis miring G dan hasilnya itu kosong. Berarti si drop ini berhasil menghapus si triggernya. Untuk selanjutnya di sini ada trigger ini. Si trigger ini tuh jadi aktif setelah data masuk ke tabel pembelian. Jadi otomatis mengurangi stok barang sesuai jumlah beli. Ini contohnya ya. Kita beli 5 nih. Nah, stok juga dikurangi 5 gitu. Nah, untuk si triggers delete ini aktif setelah ada barang dihapus dari tabel barang. Jadi si ini tuh untuk otomatis menghapus data pembelian yang memakai barang tersebut. Jadi ini juga menjaga agar data pembelian tidak nyangkut ke barang yang sudah dihapus. Nah, untuk si triggers update ini tuh aktif setelah data pembelian diubah, misalnya jumlah beli diedit. Trigger ini menyesuaikan stok kembali berdasarkan perubahan jumlah beli. Misal sebelumnya beli 5 nih, lalu diedit jadi 3. Nah, stok jadi ditambah 2 gitu maksudnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugasnya. Yang pertama itu, modifikasi trigger insert pembelian untuk menambahkan fitur pemberian bonus skenario-nya. Jika pembelian lebih dari 150 dan kurang dari 250, bonus 15%. Bukan 15%, bonus 15. Pembelian lebih dari 250 dan kurang dari 350, bonus 25. Pembelian lebih dari 350, bonus 50. Ingat, untuk aturan penyesuaian stok barang juga masih berlaku. Nah, pertama-tama kita ini sebenarnya masuk ke database use toko. Setelah itu kita langsung saja gunakan trigger ini. Jadi trigger ini tuh perintahnya itu untuk menambah bonus ke jumlah beli dan langsung mengurangi stok barangnya. Nah, ini nih ada before insert. Si before insert ini tuh dijalankan sebelum data masuk ke tabel pembelian. Oh iya, lupa, di sini juga triggernya itu diberi nama TRG bonus stock gitu.
Di sini juga ada if then. Jadi if then itu untuk mengecek jumlah beli dan memberi bonus sesuai kondisi. Terus ada set now, jumlah beli. Nah, jadi ini tuh untuk menambah bonus ke jumlah beli. Di sini juga ada update barang. Update barang itu untuk stok barang dikurangi setelah jumlah beli ditambah bonus. Udah nih. Setelah itu kita coba buktikan dengan cara insert dulu ke tabel barang. Kita coba ya menginsertnya dengan ID barang A14, nama barang laptop, stoknya 500, harganya 7.000. Kenapa ini udah ada harganya? Jadi saya sedikit klarifikasi aja. Sebenarnya saya ini udah beres ngerjain ini, tapi karena nomor satunya ada kesalahan masukin bonus, jadi saya kerjakan ulang di nomor satunya, dan tabel harganya nggak mungkin kehapus karena kalau dihapus akan kehapus semua juga. Jadi saya masukin aja si kolom harganya itu, tapi tidak akan merubah si perintah trigger ini, tetap berjalan gitu. Nah, kita coba ya menginsert terlebih dahulu. Ketika udah nginsertnya, kita coba cek select from barang. Nih, berarti ini udah berhasil. Nginsertnya udah masuk nih data-datanya. Setelah itu kita masukin nih si insert ini tuh di tabel pembelian. Ada ID pembelian 4, 5 sama 6, ID barangnya 13, 14 sama 15, jumlah belinya 200, 400, 210. Kita coba select from pembelian. Ini hasilnya. Kenapa sih jumlah belinya itu nambah? Karena sesuai dengan si trigger ini itu suruh gitu. Kan si 200 itu kalau lebih dari 150 dan kurang dari 250 bonusnya 15. Nah, untuk lebih dari 350 bonusnya 50. Dan untuk yang kurang dari 250 nambah bonusnya itu 15. Nih, jadi ini udah sesuai ya. Terus kita cek lagi di select from barang untuk membuktikan apakah si stok ini berkurang, dan ternyata berkurang. Kita coba lihat saja di ini nih. Sebelumnya si stoknya itu segini nih, tetapi ketika di select lagi berubah, berarti si trigger ini tuh udah berjalan. Selanjutnya, nomor 2, buat tabel pembayaran dengan file ID pembelian dan jumlah, kemudian tambah file harga di tabel barang. Modifikasi trigger insert pembelian untuk menambahkan fitur perhitungan nota pembayaran. Misalkan harga satuan barang A adalah 2.000 dan terjadi pembelian 15 barang, maka jumlah pembayaran tercatat Rp 30.000. Ingat, aturan penyesuaian stok barang dan juga pemberian bonus masih berlaku di sini. Oke. Pertama-tama, kita tambahkan dulu kolom harganya. Sesudah itu, kita bikin tabel pembayaran yang berisi ID pembayaran integer primary key sama jumlah integer. Terus, sesudah itu kita ubah nih si ID pemnya itu menjadi foreign key, karena di tabel pembelian juga si ID pembelian itu menjadi primary key gitu. Setelah itu kita coba lihat terlebih dahulu nih si dex pembayarannya. Nih udah berhasil, udah ada berarti. Setelah itu kita update barang set harga. Ini tuh sebenarnya kan awalnya tuh belum ada kolom harganya kan, dan udah ada isi tabel-tabel yang belum ada harganya, jadi saya masukin terlebih dahulu harga-harganya. Setelah itu kita masukin nih trigger untuk menghitung pembayaran. Jadi si trigger ini tuh untuk menghitung total bayar otomatis dan simpan ke tabel pembayaran. Nah, untuk si after insert itu ini tuh trigger jalan setelah pembelian ditambahkan maksudnya. Terus juga di sini itu ada select new ID pembelian, jadi harga dikali new jumlah beli. Ini tuh jadi harga dikali jumlah beli gitu. Sudah masukin trigger, kita insert untuk membuktikannya. Insert into barang values A16 printer 210
1.500. Nah, di insert ini juga harus menambahkan insert into pembelian values 7 A16 sama 10. Nih, ketika kita mengujinya untuk memunculkannya select from pembayaran, hasilnya seperti ini. Jumlahnya jadi ID pembeliannya 7, jumlahnya tuh 15.000 karena kita belinya tuh 10 dan harganya tuh 1.500. Jadi ini sama ini tuh dikali dan hasilnya ini gitu. Untuk selanjutnya, lanjut ke nomor 3, buat tabel log pembelian dengan field waktu dan operasi. Selanjutnya definisikan trigger di tabel pembelian untuk merekam operasi insert, update, dan delete, dan kemudian menyimpannya sebagai bukti transaksi di tabel log pembelian. Pertama-tama, kita bikin dulu tabel log pembeliannya dengan field waktu timestamp sama operasi parchar. Setelah itu, kita bikin trigger log insert pembelian. Nah, si log insert pembelian ini mencatat kalau ada data masuk ke tabel pembelian. Nah, si after insert on pembelian ini, jadi si trigger ini tuh jalan setelah ada data masuk gitu. Selanjutnya, ada create trigger log update pembelian. Jadi, ini tuh untuk mencatat kalau ada data diubah di tabel pembelian. Nah, jadi si after update ini untuk mencatat gitu. Jadi trigger ini aktif setelah data diubah gitu. Nah, untuk si insert into log pembelian, jadi ini tuh untuk menyimpan info bahwa terjadi update. Ini juga sama, si insert into log pembelian ini juga menyimpan info bahwa terjadi insert gitu, sama aja. Terus untuk si create trigger log delete pembelian ini tuh untuk mencatat kalau data dihapus dari tabel pembelian. Nah, ini si after delete-nya itu, jadi si trigger ini aktif setelah data dihapus gitu. Untuk insert into log pembelian, operasi values delete ini juga sama untuk menyimpan catatan setelah operasi delete. Ketika kita ingin membuktikannya, kita coba dengan menginsert, mengupdate, sama mendelete. Kita coba insert terlebih dahulu. Insert into barang values A17 switch 15.000, insert into pembelian values 8 A17 10, update pembelian, set jumlah beli 8 where ID pembelian 1, delete from pembelian where ID pembelian 1. Nah, terus kita coba nih select from log pembelian. Kalau hasilnya seperti ini, berarti si triggernya itu berjalan karena ini muncul. Kan disuruhnya itu untuk merekam operasi insert, update, dan delete. Nah, kemudian menyimpannya di log pembelian. Nah, si log pembeliannya itu ini. Berarti triggernya itu berhasil. Terima kasih.